maka jawabannya akan beda. Ini gambar apa, nak? Ini gambar matahari yang sedang menjalankan perintah Allah, wahai ayahku. Ini gambar gunung yang sedang menancapkan kaki-kaki di bumi, ya Allah. Ini gambar sungai yang sedang memberikan kehidupan buat orang atau makhluk yang hidup dalamnya. Beda kan ceritanya kan? Beda. Nah, hal seperti itu teman-teman sekalian, ya, itu harus dan wajib kita jaga setiap hari. Saya kemarin bertemu dengan seorang dokter lah ya, menuju profesor. Dia teliti gitu kan. Telitinya apa? Dia teliti ternyata ada orang yang dia tes gitu kan. Dia tesnya gimana? Jadi orang itu dibikin dibikin kondisinya bermasalah dengan dikasih informasi sebenarnya ini buat-buatan dia aja. Jadi orang itu dibilangnya istrinya kecelakaan, anaknya kecelakaan gitu. Nah, waktu dia lagi cemas itu diambil darahnya. Dan ternyata seluruh parameter imunitas dia atau kekebalan tubuh dia turun semua saat dia sedang cemas. Ya. Terus dibilang sama orang itu bahwa ini main-main saja. Alhamdulillah, saya pikir beneran gitu-gitulah. Dicek lagi darahnya, ternyata naik lagi. Ya, so simple seperti itu ya. Jadi luar biasanya perasaan atau kolbu kita itu bisa dikendalikan oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Ya, jadi hati-hati dengan melihat sesuatu yang mengganggu vibrasi hati. Karena hati kita punya vibrasi. Semakin banyak, kan judulnya sehat kolbu nih kan. Jadi semakin banyak vibrasi yang baik pada hati kita, maka kita bisa melihat sesuatu atau melihat tanda-tanda kebesaran Allah di sana. Ya, semakin baik vibrasinya. Ya, jadi semakin rusak vibrasinya, semakin berat pula hati tersebut untuk mendapatkan vibrasinya. Paham ya? Jadi kolbu kita itu adalah sosok atau mungkin organ sebelah, mungkin organ imajiner, kita nggak tahu. Ada yang menyebutkan itu bagian dari jantung, tapi kita nggak tahu. Tapi dia kata kunci emang di situ. Kalau dia baik, kata Nabi kan dia baik semua. Kalau dia rusak, rusaklah semua. Nah, dari sini saya belajar, oh ternyata memang Islam ya, kolbu kita itu memang bergantung vibrasinya dan frekuensinya, bahkan getarannya dari apa yang kita lihat dan kita latih dia untuk bisa bergetar. Contoh gini, kalau Anda atau kita mungkin lihat matahari, kita sekedar lihat aja. Gitu kan? Tapi kalau orang yang melihat matahari, ya bahasa simpel saya gini lah, biar Anda atau biar kita bisa menjelaskan atau mendapatkan itu lebih mudah. Contoh gini, kalau seandainya Anda, kita kan zaman SD, SMP itu kan SD lah terutama, ada gambar pemandangan, betul? Gambar pemandangan isinya apa tuh? Sama semua. Ada gunung, ada burung, ada sawah, ada matahari, nah gitulah, ada orang-orangan. Ya. Gambar ini kalau kita lihat, ya gambar kan. Tapi kalau orang melihat sesuatu dengan kacamata kolbu atau dengan kacamata iman, maka akan beda jawabannya. Bagaimana caranya? Baik, saya ambil gambar itu ke, misalkan Anda ambil gambar itu ke anak, misalkan atau Anda serahkan ke anak Anda. Lalu Anda tanya, ini gambar apa, nak? Gambar pemandangan. Ada gunung, ada pohon, bla bla segala macam lagi. Tapi kalau anak itu sudah diajarkan tentang akidah dan sudah diajarkan dengan iman yang baik, maka jawabannya akan beda. Ini gambar apa, nak? Ini gambar matahari yang sedang menjalankan perintah Allah, wahai ayahku. Ini gambar gunung yang sedang menancapkan kaki-kaki di bumi, ya Allah. Ini gambar sungai yang sedang memberikan kehidupan buat orang atau makhluk yang hidup dalamnya. Beda kan ceritanya kan? Beda. Nah, hal seperti itu teman-teman sekalian, ya, itu harus dan wajib kita jaga setiap hari. Ya, jadi bahasa saya itu kita wajib menjaga vibrasi hati kita. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti yang kita lihat itu bukan sekedar dengan mata kepala, tapi ngelihatnya dengan mata kolbu. Kalau dengan mata kolbu, maka disitulah Anda akan melihat wajah Allah di mana-mana. Anda akan melihat
disitulah Allah tebarkan kebaikan, rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita yang hidup dalamnya, ya, di atas bumi ini, ya. Jadi bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dekat-dekatlah kita dengan, ya, dengan yang bisa mendekatkan kita sama Allah. Apa itu misalkan? Ya kebaikan, ya kebaikan. Jadi kan ada tuh saya lihat pelatihan apa itu, pelatihan sholat khusyuk lah, pelatihan inilah, pelatihan itu segala macam. Baik, saya katakan begini. Anda mungkin pernah ikut atau mungkin pergi umroh atau apa gitu, lihat ada imamnya ketika dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nangis dia. Ya. Atau mungkin kita mendengar sahabat-sahabat Nabi itu ketika mereka sodakoh gitu kan, balasan Allah tuh banyaknya luar biasa ke mereka. Kita sedekahnya kayaknya banyak menurut kita, cuman kok balasannya belum banyak, kan gitu. Lalu saya mikir gini kan, ternyata gini, kita tidak akan bisa mendapatkan vibrasi hati kita, kolbu kita, perasaan kita, jiwa kita, iman kita, kalau level dosa kita jauh lebih banyak daripada level pahala yang kita kerjakan. Itu kata kuncinya. Semakin banyak dosa, maksiat, segala macam yang kita kerjakan, maka semakin berat hati itu untuk bergetar. Itu kata kuncinya. Nah, bagaimana caranya? Ya agar kita bisa seperti itu, level up the dose, naikin dosisnya. Naikin dosis apa yang dibanyakin? Dosis kebaikan. Semakin banyak kebaikan yang kita kerjakan, maka semakin hati itu akan lebih gampang bergetar ketika melihat, ya, sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti, ya, kolbu itu bergetar dengan apa? Atau mungkin dipengaruhi oleh apa? Oleh apa yang kita lihat. Paling sering itu apa yang kita lihat? Ya. Jadi semakin banyak kebaikan yang dilihat dengan matanya dia, maka akan semakin gampang kolbu itu bergetar.